Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pak Andi Wibowo akan menjelaskan materi tentang sinopsis. Lalu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami tentang sebuah sinopsis. Jadi kita akan memahami apa sih itu sinopsis. Lalu, sinopsis ini memiliki penjelasan. Sinopsis adalah suatu ringkasan cerita atau bentuk pemendekan suatu naskah yang memperhatikan unsur-unsur intrinsiknya. Jadi sinopsis itu bisa dikatakan sebagai ringkasan cerita atau pemendekan naskah. Nah, kata kunci ini tetap memperhatikan dari unsur intrinsiknya. Sebagai contoh, misalkan ada buku sebanyak 500 halaman, itu bisa berubah menjadi 1 atau 2 halaman saja. Itu yang disebut dengan sinopsis. Tapi tetap memperhatikan intrinsiknya seperti tokoh, penokohan, alur, amanat, gaya bahasa, dan yang lainnya. Lalu, fungsi sinopsis. Nah, fungsi sinopsis ini ada 4. Untuk poin yang pertama dan poin yang kedua, ini fokusnya kepada sebuah buku. Untuk poin ketiga dan poin keempat, ini fokusnya kepada naskah film atau naskah drama. Baik, untuk yang pertama, fungsi sinopsis itu adalah memberi sebuah gambaran ringkas tentang isi cerita atau singkat. Gambaran singkat sebuah isi cerita. Lalu yang kedua, memberi gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan, kronologi, ataupun peristiwa yang ada dalam cerita. Itu untuk yang tentang buku. Lalu poin ketiga, sebagai prolog. Prolog itu bisa dikatakan sebagai pembuka cerita. Pembuka cerita. Lalu epilog. Epilog itu akhir cerita. Nah, sebagai prolog ataupun epilog dari sebuah naskah yang akan dipentaskan. Jadi ketika si aktor atau pemeran mempunyai naskah yang akan dipentaskan, dia akan membuat sinopsisnya bagian prolog dan bagian epilognya agar dia mengetahui bagian awal dan akhir ceritanya. Lalu poin yang keempat, sebagai draft. Draft ini adalah catatan pedoman bagi pemain ataupun pemeran. Nah, jadi aktor juga atau aktris atau pemeran atau pemain, dia memiliki sebuah catatan atau pedoman untuk mengetahui kira-kira apa yang dia harus lakukan untuk berimprovisasi seperti itu. Itulah fungsi sinopsis. Jadi poin 1 dan poin 2 itu lebih kepada isi buku. Poin ketiga dan poin keempat ini lebih kepada naskah drama atau naskah film seperti itu. Lalu langkah-langkah membuat sinopsis. Yang pertama, membaca terlebih dahulu naskah aslinya. Jadi kalian harus membaca naskah aslinya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, mencatat gagasan pokok atau menggarisbawahi. Jadi setelah kalian membaca, kalian harus menggarisbawahi kira-kira mana sih yang penting, mana yang tidak penting. Lalu yang ketiga, tulislah ringkasan. Maksudnya adalah meringkas kembali dari hasil coretan menggarisbawahi gagasan pokok. Lalu yang keempat, gunakan kalimat yang jelas. Nah, setelah kalian menulis, kalian menggunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami atau efektif ini bisa dikatakan tidak berlebihan, tidak bertele-tele, tidak mutar-mutar, atau tidak memiliki makna ganda. Lalu yang kelima, untuk menulis dialog. Dialog itu adalah percakapan dua arah yang memiliki respon. Tetapi kalau monolog, percakapan satu arah yang tidak ada respon. Nah, jadi kalau misalkan kalian menulis dialog atau monolog dalam sinopsis, hanya garis besarnya saja. Nah, begitu. Nah, poin ke-6 itu adalah sinopsis yang dibuat tak boleh menyimpang. Nah, ini
Jadi poin 1 sampai poin 5 intinya adalah di poin ke-6. Jadi sinopsis itu tidak boleh menyimpang. Misalkan buku A menceritakan tentang nilai sejarah, sedangkan sinopsis yang kalian buat itu tentang nilai budaya. Itu tidak nyambung, bahkan sinopsis tersebut sangat menyimpang. Maka dari itu sinopsis itu tidak boleh menyimpang, karena sinopsis harus bisa menggambarkan isi dari cerita buku tersebut. Seperti itu. Lalu identitas membuat sinopsis. Nah, identitas ini contohnya tentang identitas novel. Yang pertama ada judul novel, ya judul novel ada di bagian awal. Lalu ISBN apa? Internasional serial book number. Jadi ISBN itu I-nya internasional, S-nya serial, B-nya book, dan N-nya number. Lalu penulis adalah orang yang menulis sebuah buku tersebut. Penerbit ini kepada lembaga yang mengeluarkan buku tersebut. Lalu terbit ini lebih kepada waktu kapan buku itu dikeluarkan. Lalu jumlah halaman ini lebih kepada berapa banyak halaman. Seperti itu. Ini adalah identitas dalam sinopsis. Lalu kesimpulannya sebuah sinopsis pada dasarnya membuat isi cerita buku lebih pendek atau enak dibaca tanpa harus menghilangkan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada buku bacaan. Demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pemahaman kalian menambah dengan menonton video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.